sholat, beliau turun di langit ketujuh. Ibrahim tidak ngomong, langit keenam Musa taat. Lalu bertanya, berapa yang diperintahkan umat Muhammad? Berapa yang Allah perintahkan? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Minta keringanan, umatmu tidak bisa. Lalu kemudian Nabi SAW kembali, minta diringankan 5, jadi sisa 45. Ditahan lagi sama Musa. Musa berkata, berapa hai Muhammad? Kata Nabi SAW, 45. Masih berat, minta ringankan. Terus saja Musa AS menahan Nabi SAW 5 sampai sisa 5 nih. Yang kayak kita kerjain sekarang. Itu pun Musa masih bilang, minta keringanan. Yang jelas Nabi Musa AS seperti itulah kisahnya. Sampai sisa 5 lalu Nabi SAW mengatakan, saya sudah malu dengan Tuhanku. Bolak-balik terus gitu kan. Maka terdengar suara dari langit, Allah berfirman, hai Muhammad, dia 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena setiap umat Muhammad SAW kalau berbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nabi jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Pada saat dia jawab jawaban itu teman-teman sekalian, maka tiba-tiba saja kata Nabi SAW, malaikat tersebut membukakan baginya pintu neraka. Azab, siksaan, orang teriak-teriak, api yang berkobar-kobar, dia ketakutan. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau nggak jadi masuk sini. Ditutup. Supaya dia tahu nih, kalau dia salah akan masuk situ. Ditutup. Dibuka pintu surga, ada yang dayang, permadani, istana yang luas, luar biasa. Dia gembira. Lalu kata malaikat, kau akan masuk di sini. Maka si mayit tersebut pun berdoa mengatakan, ya Allah, cepatkan waktu. Karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi. Saking sempurnanya kata jenazah ini, roh ini berkata, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, dia akan mencerita adalah, rohnya siapa ini? Sungguh mulia roh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena roh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahmat mengatakan ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling mulia di dunia. Lalu kemudian ditembuskan sampai langit ketujuh, lalu kemudian malaikat terdengar suara dari langit ketujuh. Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku yang termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Baru 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa. Ruh ini masih mendengarkan suara sendal mereka. Lalu malaikat datang mendudukkan dia lalu berkata, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Lalu dia kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah akan tetapkan jawaban lisan orang-orang beriman di dunia. Kalau dia belajari agama ini lalu ditanya kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, dia akan punya jawaban dari wahyu. Dan di akhirat kata ulama tafsir adalah yang dimaksud pertanyaan mungkar nakir atau malaikat di kuburan. Ringkas cerita adalah ruh hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan, kata Nabi SAW, kalau orang mukmin menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, sholat yakin Allah ada, sholat begini dan seterusnya, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat pada saat meninggal. Dan ini teman-teman bukan dongeng saya ceritakan, ini hadis Nabi, berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan. Demi Allah ini benar, ini wahyu. Malaikat datang, di kiri kanannya malaikat rahmat membawa kain kafan dari surga, yang satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, cepat sekali. Begitu keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit.